Malam hari ini kita bersuka cita karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Hari-hari ini bahkan sampai detik ini kita akan menutup tahun 2024 dan beberapa jam ke depan kita akan menyambut tahun yang baru. Saya percaya Tuhan tetap beserta dengan kita semua. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh melihat, kami boleh menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai akhir tahun ini kami boleh ada, kami boleh menikmati kasih setia-Mu senantiasa Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kami mempunyai Allah yang besar. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang membuat kami ada sampai sekarang ini Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa berterima kasih akan Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami Tuhan. Kami percaya, kami buka hati kami malam hari ini Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah yang menjadi penolong kami Tuhan. Engkau Allah yang menjadi satu-satunya penolong kehidupan kami Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan, Engkau menjadi penolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, sampai selamanya.
pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan jadi penolongmu, selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Menolongku. Kau yang menolong hidup kami, Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Selai di rambutku tak akan terhapus tanpa seizinmu. Amin. Haleluya. Selalu menolongku. Kau yang menjagai kami, Tuhan. Menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Engkau Allah yang setia. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Hanya bagimu. Kami sembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiamu. Buat segala yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur kita saudara. Naikkan syukur kita kepada Tuhan.
Kita boleh melewati hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai hari ini kita boleh ada menikmati kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang dilimpahkan buat saudara. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya yang Kau beri Tuhan. Buat yang terjadi dalam kehidupan kami. Semua karena izin-Mu Tuhan. Semua karena rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan, kami boleh melewati semuanya Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua ya Tuhan. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu yang besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bersama-Mu Bapa, kami boleh melewati semuanya Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teduhkan hatiku. Kau yang bertindak, haleluya.
dari awal pujian ini, saudara. Mari resapi pujian ini. Engkau ada bersamaku, ya Tuhan, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku hanya bersama Engkau Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teduhkan hatiku, oh Engkau yang bertindak, Engkau Allah yang bersentuhan. Haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ya Tuhan. Ku lewati semua. Kami tidak sendiri Tuhan. Ada Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pujikan pujian ini saudara, sampai iman kita dibangkitkan kembali, kita dikuatkan kembali. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita syukur, naikkan syukur kita, naikkan syukur kepada Tuhan, naikkan syukur kepadanya karena kita sudah dipimpin Tuhan
Sampai hari ini kita diberi pertolongan-pertolongan. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami boleh ada sekarang karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Kau. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik, Allah yang sangat baik. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau yang selalu mengerti kami, Engkau yang selalu mencintai kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau sumber perlindungan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Setiap umat-Mu yang berseru kepada-Mu Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami rindukan kasih setia Engkau berikan kami Tuhan. Engkau memulihkan kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus Tuhan. Percaya Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari nikmati kasih-Nya saudara, nikmati hadirat-Nya. Saya percaya Tuhan akan melawat setiap kita. Tuhan akan menjamah setiap hati yang merindukan kasih-Nya. Haleluya Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan pada yang lemah Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang baru Tuhan setiap kami Tuhan. Menghadapi hari-hari ke depan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami percaya Engkau Tuhan. Kau yang mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Kau yang mendengar setiap teriakan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami perlukan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami perlukan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Kau mendengar, Kau tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Ya Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Pujikan dengan imanmu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caramu Tuhan, caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Engkau mendengar seruan kami Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ya Tuhan, Yesus menjawab sesuai dengan waktumu Tuhan, sesuai dengan rencanamu Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi Yesus mendengar, kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Lebih dari yang ku doakan. Yes Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya di akhir tahun ini Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya itu semua karena rencanamu, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami boleh ada sekarang menikmati anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara kepada hamba-Mu, Engkau mengurapi sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Kami boleh mendengar, bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, shalom. Sebelum kita mendengar kesaksian nanti terus ada pembagian door prize, saya ingin menyampaikan lebih dulu pesan Tuhan di akhir tahun ini. Saudara, kita akan membuka kitab Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Saya tahu hari-hari tidak bertambah baik dunia kita dan kesulitan semakin hari semakin datang kepada kita semua. Tetapi kita akan melihat, saya ingat ayat ini tadi Tuhan ingatkan saya tentang ayat ini ketika kira-kira 15 tahun yang lalu. Saudara, ayat ini dikirimkan Ibu Indri ke saya ketika saya lagi harus datang ke pernikahan yang ada di Gedung Prau. Waktu itu anak saya sakit, masuk di rumah sakit, tapi Pak Bambang tidak mengizinkan saya untuk ke Salatiga. Saya harus datang ke pernikahan itu. Dan ayat ini benar-benar saya kaget ketika saya membaca ini, dan seharian tadi Tuhan tuh kayak mengingatkan terus kepada saya. Yuk kita baca bersama-sama. Bisa ditampilkan? Ya, kita baca bersama-sama saja karena cuma 4 ayat. 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan baik-baik. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tak terselami pengertiannya. Kalau kita sampai hari ini, kita masih menghadapi masalah yang kita tidak mengerti. Memang jalan Tuhan dikatakan tidak kita bisa mengerti, ya, tidak terselami pengertian Tuhan. Kita harus tahu bahwa yang menggelar bumi ini dari ujung ke ujung itu adalah Tuhan. Yuk, saudara yang masih mempunyai beban berat, masih mempunyai pergumulan, dengar baik-baik. Yang menggelar bumi ini dari ujung ke ujung itu adalah Tuhan. Jadi tidak perlu kita putus asa. Mungkin kita sebentar takut. Mungkin kita sebentar ada rasa khawatir. Tapi tolong serahkan itu kepada Tuhan. Karena dialah yang menggelar bumi ini dari ujung ke ujung. Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah. Siapa yang merasa lelah? Bisa mengangkat tangan? Wow. Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Katakan di sini, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yo, tadi cuma lelah, sekarang tidak berdaya. Adakah yang sudah merasa tidak berdaya? Wow. Ya, saya Pak Bambang merasa tidak berdaya ini. Ya, tetapi dikatakan di sini, dia dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Masalah, persoalan, pekerjaan, keluarga, itu bisa membuat kayak putaran yang tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi Alkitab berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Hanya kepada yang lelah saja dia memberi kekuatan. Kepada yang tidak lelah, buat apa Tuhan memberi kekuatan? Mau masih kuat. Kepada mereka yang tidak berdaya, dia memberikan semangat
orang-orang muda menjadi letih lesu. Ini Alkitab katakan, ke depan saudaraku, orang-orang yang merasa saya kuat, orang muda itu kan merasa kuat. Ya, masih bisa loncat terus mendarat dengan baik. Saya masih bisa meloncat juga. Tetapi pas mau menapakkan kaki di lantai, mikir, pleset dah saudaraku. Karena kakinya sudah enggak sekuat anak muda. Kapan lalu itu melihat TV kan, saya sama Pak Bang bilang, "Delok munggah trap koyo ngono sampai bilang trap kok yo sik kuat. Kok yo hebat men ya sambil lari." Nah, saya ngomong sama Pak Bambang, "Lah kok pikir wong kuwi cah enom umur 23. Lah kamu swidak limo, saudara Pak Bambang. Ya gak bisa lah, ya naik truk begitu." Alkitab berkata, ke depan dunia kita ini orang-orang muda akan letih dan lesu. Mereka tidak punya kekuatan, tidak punya akal lagi untuk mengatasi hidup ini. Bahkan dikatakan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang yang berkata, aku tidak akan pernah kepleset, aku tidak akan pernah gagal, aku masih kuat, aku bisa mengatasi segalanya. Dia akan jatuh tersandung, kita berkata. Berarti ini berbicara tentang keadaan yang benar-benar diputar balik dunia kita ini. Tetapi dengar baik-baik, kuncinya ini. Kalau saudara pengen menyelesaikan sampai menghadap Tuhan dengan baik, kuncinya ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, orang yang menantikan Tuhan itu bisa dapat masalah. Bisa mengalami jalan buntu, rasanya tidak tahu apa yang harus diambil. Tetapi Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Sekalipun masalah itu numpuk, sekalipun persoalan itu rasanya kita tidak bisa mengatasi, tapi dengar baik-baik. Kuncinya menantikan Tuhan. Mungkin kita berkata, ya tapi Bu Ella menantikan Tuhan itu kadang-kadang nunggu waktunya itu kesuwet. Ya saya tahu. Tetapi dalam menantikan Tuhan, itu hidup kita diproses. Kita diubahkan untuk menjadi seperti Yesus. Kita diajari Tuhan untuk menguasai diri. Kita diajari Tuhan untuk melihat jalan Tuhan yang tidak kita mengerti. Saudara, jalan Tuhan itu enggak pernah kita mengerti. Lek saudara bisa ndelok jalan terus, wih dalanmu dewi. Ngomong kanan kiri. Jalan Tuhan itu enggak dimengerti, saudara. Lek kamu bisa lihat jalan terus, berarti itu jalan ini apa? Jalanmu dewi. Kalau saudara bisa memprediksi terus, itu mesti jalanmu sendiri, bukan jalan Tuhan. Saudara, karena jalan Tuhan itu terlalu tinggi bagi kita. Dikatakan di sini, mereka seumpama raja wali. Satu ya, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan tadi ada kekuatan baru, dikasih kayak sayap raja wali yang menghadapi badai. Raja wali itu akan semakin kokoh kalau ada badai. Itu raja wali. Beda sama manuk emprit. Beda sama burung apa itu yang burung puyuh, burung apa itu? Gus Agus yang di ngerti itu. Burung apa saja Gus itu, karena Agus jualan itu. Ya, sembuh itu. Tetapi Raja Wali itu akan semakin kokoh kalau ada badai. Dan Tuhan menetapkan kita tuh menjadi burung Raja Wali. Kekuatan sayap kita itu seperti burung Raja Wali. Semakin kuat badainya, semakin kuat sayapnya untuk menerjang apa? Badai itu tadi. Burung Raja Wali enggak bisa kalau cuma terbang-terbang di yang bisa dilihat mata begini. Enggak. Dia akan naik terbang, semakin kuat badainya tuh. Badai itu kayak justru menghantar dia, itu jalan untuk membawa dia semakin naik lebih tinggi. Saudara dan saya itu seperti itu.
Ya mungkin kita tidak menyadari ini. Saya baru merenungkan, memikirkan terus. Lha iya toh Tuhan, kok yo koyo ngene, kok badhe niki kok koyo halilintar. Duer, kok anginnya kayak tornado. Mulai diingatkan, kamu aku beri sayap Raja Wali. Semakin kuat badannya, semakin kamu akan terbang tinggi. Ngomong kanan kiri, sayapmu Raja Wali ya, duduk manuk emprit. Bukan burung gereja. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba pikirkan, kita yang tahun ini sudah mau menyerah terus. Halo, yang sudah mau menyerah dengan keadaan, dengar baik-baik. Karena kita tidak menyadari bahwa kita diberi sayap Raja Wali. Jadi kalau nanti mulai hari ini kita mendapatkan masalah, semakin besar masalahnya, taruh dalam pikiranmu, aku akan semakin naik lebih tinggi lagi. Ya, ayo saudara, saya ajak saudara untuk bersemangat. Karena orang yang menantikan Tuhan tuh berlari, tapi tidak menjadi lesu. Berjalan, tapi tidak menjadi lelah. Itu ajaibnya Tuhan. Orang yang nantikan Tuhan. Coba ngomong muka belakang, tolong ya ke depan menantikan Tuhan. Ya basa Jawa ini tadi ngarep-ngarep Gusti. Aja ngarep-ngarep dok blorok ya. Saudara, jangan mengharapkan manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yuk, menantikan Tuhan adalah yang terutama. Tidak saya berpanjang. Saya pesankan kemarin bahwa saudara bisa membawa itu pokok doa. Saudara yang sudah menuliskan pokok doa, kita akan berdoa setelah ini. Setelah itu baru kita akan mendengarkan kesaksian di mana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan dia masih sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia masih sama. Nah sekarang saudara yang punya persoalan yang sudah ditulis, ini tak kasih keranjang saudara ya, dengan baik. Saudara bisa menaruhnya maju ke depan, taruh di sini, dan kita akan berdoa sama-sama. Ini nanti saya akan bawa kepada Tuhan berdoa. Yang belum nulis, tadi ada Pak Totok sama Bu Erneng ada kertas. Saudara bisa angkat tangan yang belum nulis. Nah itu mesti lali yo. Ya toh, jane dengar toh. Bu, pulpen, tadi ada pulpen. Sudah dapat. Siapa yang belum dapat, yang butuh kertas? Nah itu, sini, pulpen. Yang sudah menyiapkan silahkan maju ke depan, sebab aku dewe yud. Mungkin saya nomor 1, silahkan. Yang tidak punya pergumulan, nanti tak bagai untuk berdoa bagi temanmu ya. Ini pergumulan kita. Besok Minggu adalah harapan-harapan kita. Ya.
Saudara, jadi jangan lupa untuk besok minggu adalah harapan kita, kerinduan kita. Saudara tuliskan dan kita akan bawa juga ke depan untuk kita doakan supaya dalam tahun 2025 Tuhan akan menjawab. Saudara, Tuhan kita itu masih bekerja. Tidak tahu saya berapa tahun yang lalu ada yang menaruh harapannya ingin punya anak padahal sudah menikah mungkin 14 tahun. Dan ketika dia memasukkan itu untuk kita doakan bersama, tahun depannya dia hamil, saudara. Sekalipun setelah dia melahirkan, suaminya tidak bisa menunggui dia lama dan harus berpulang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan kita masih ajaib kok, saudara. Dia enggak berubah. Ya. Yuk, masih ada? Silakan. Oh, masih menulis. Saya percaya seluruh pergumulan hidup kita tahun ini akan ditutup oleh Tuhan. Ya, percayalah saudara, karena iman kitalah yang bisa melakukan itu. Masih ada lagi? Oke. Ternyata hampir semua ya. Hampir semua tadi punya menaruh di depan. Oke. Pemain musiknya bisa naik lagi. Yuk turun pemain musik di atas. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bergandeng tangan, kita sembah Tuhan. Sementara saudara bergandeng tangan satu dengan yang lain, ya kita sembah Tuhan, kita minta supaya kuasa Tuhan tetap bekerja di tempat ini. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, jadikan dia satu-satunya yang kita andalkan. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Sembah Dia, mulai percayakan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami bersehati Tuhan malam hari ini. Kami berdiri bergandengan tangan karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kiralah para Yesus, tempat pengharapan, Engkau mengikat kami satu dengan yang lain. Engkau yang ku percaya. Untuk kami saling menopang. Kiralah para Yesus, kiralah para Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang mulia. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kiralah para Yesus, kiralah para Yesus. Miralah papa takaralo barayas. Miralah pata karalo pata karalo barayas. Ketika kami menyembah-Mu, Kau angkat kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Sekarang Tuhan, hamba membawa seluruh permasalahan, seluruh duka, seluruh pergumulan umat-Mu. Kami hamba membawa kepadamu. Ambil alih ini Tuhan. Ambil alih di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mengambil alih seluruh pergumulan kami. Tuhan, kami tetap percaya bahwa kami menyembah Tuhan yang besar. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang selalu menopang kami. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah para malaikat Tuhan membawa
seluruh doa-doa dan pergumulan kami malam hari ini kepadamu Tuhan. Ya Yesus. Biarlah para malaikat-Mu mengantarkan seluruh pergumulan dan doa kami kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu turun Tuhan. Kuasa-Mu terjadi. Haleluya, Yes. Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Kami butuh Engkau malam hari ini. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Buat kami sadar Engkaulah yang menggelar bumi ini dari ujung ke ujung. Engkau yang berdaulat di atas segalanya. Ya Tuhan. Tuhan, orang-orang muda akan jatuh tersandung, teruna-teruna Tuhan juga akan tersandung. Tetapi mulai malam ini kami akan menanti-nantikan Engkau. Ajari kami menanti-nantikan Engkau. Karena kami tahu Engkau memberi kekuatan sayap Raja Wali kepada kami. Lihatlah umat-Mu yang malam hari ini datang. Keletihan dengan ketidakberdayaan. Tuhan tolong kami. Sadarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan surga turun atas kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan. Sudah diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan lebih dulu sebelum kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa jemaat kita, saudara ya. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Sudah tetap bersuka cita, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selama setahun ini 2024? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan selama-lamanya, amin. Saya undang kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari yang pertama ini. Saya mohon Ibu Putra. Ibu Putra, Ibu Ita dari Komsel Revival. Saya mohon ya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Putra yang akan berikan kesaksian. Salam, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan saya bisa berdiri di sini. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Ceritanya tentang anak kami yang bernama Vito yang punya cita-cita jadi abdi negara. Itu dimulai dari tahun pertama 2022, dia mencoba daftar, gagal. Lanjut lagi 2023, dia daftar lagi polisi, gagal lagi. Dan yang tahun ini 2024, kami sudah siapkan semuanya, ya apa yang diperlukan, semuanya lah sudah kami siapkan semua. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Gagal lagi saat itu. Padahal kami itu sudah pede, kami bertiga sudah pede, kami yakin anak kami tahun ini bisa pakai seragam kebanggaan bagi kami pribadi ya. Bagi kami pribadi pakai seragam coklat itu suatu kebanggaan. Tapi ternyata Tuhan berkata lain kepada keluarga kami. Saat itu ya tanggal 5 Juni itu saya baru komsel sama teman-teman. Sambil saya komsel, saya mantau live, saya tunggu-tunggu, habis itu sekitar jam 8 lebih itu dia WA bilang, "Ya, Ma, Adek, maaf, kakak gagal," kata dia. Saya berusaha tenang di depan teman-teman, saya tetap tenang, padahal hati saya itu udah teriak pengen nangis. Tapi saya tetap tenang di depan teman-teman saya. Ponakan saya yang tinggal sama saya udah WA, tante di mana? Vito udah pulang, Vito nangis nyariin tante. Iya, tunggu ya, bentar lagi tante pulang. Terus sampai di rumah, Vitonya langsung meluk saya, langsung nangis. Dia bilang, "Maaf Ma, Vito gagal lagi. Maaf sudah mengecewakan Mama." Dari situ saya udah nggak bisa nangis, saking seseknya hati saya, saking kecewanya. Begitu besar kami menaruh harapan kami saat itu, kami mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia. Tapi benar yang Ibu Ella katakan di sini tadi, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia itu pasti sangat kecewa. Dari situ, dari tanggal 5 Juni sampai akhir Juli itu saya benar-benar down. Saya benar-benar merasa saya sudah gagal jadi ibu. Saya tidak bisa menemani anak saya meraih mimpinya menjadi abdi negara. Sakit, tadi saya sakit, sesek. Saya marah sama diri saya bilang, "Kamu itu ibu seperti apa sih? Ibu seperti apa yang gak bisa menemani anakmu menuju kesuksesannya? Kamu tuh ibu apa?" Saya merasa kok saya benar-benar sesek, gak bisa move on. Sampai hampir 2 bulan itu saya gak bisa move on. Padahal anak saya itu sudah bisa move on. Begitu malam gagal, dia pagi udah langsung olahraga. Dia bilang sama ayahnya, "Ya, aku mau daftar jadi tentara ya." Oke, ayahnya bilang begitu. Tapi saya belum bisa. Saya masih marah sama diri saya gak bisa. Suami saya mencoba menyemangati saya, keluarga saya.
Di depan anak-anak, di depan semua orang saya bisa kuat. Tapi kalau saya sudah masuk di dalam kamar, saya udah lemes, saya udah nggak bisa apa-apa. Tidur pun sepertinya tuh hanya merem-merem biasa, tapi otak saya tuh udah berkeliaran kemana-mana. Ini gimana? Masa depan anak saya gimana? Kalau Vito ngobrol sama saya berdua, dia juga bilang, Ma, masa depanku ini gimana ya, Ma? Teman-temanku udah jadi semua. Tapi Vito kok belum, Ma? Sakit saya bilang anak seperti itu. Saya pun sudah nggak bisa nangis, saya cuma bilang, iya, sabar ya. Ada waktunya Tuhan. Bunga itu nggak mekar barengan. Mungkin saat ini teman-temanmu udah sukses, tapi kamu belum. Tunggu waktunya Tuhan ya. Dia nangis. Kalau pas saya lagi berdoa gitu, dia masuk kamar, dia ikut. Pas pujian gitu, dia nangis. Saya pegang tangannya, dia mulai bisa tenang. Habis itu begitu dia, singkat cerita, selesai dia bilang pengen daftar tentara, saya coba pelan-pelan, saya kuatkan lagi iman saya kuatkan lagi, saya bilang iya saya harus bisa. Tiap hari saya berdoa, pagi, siang, kadang pulang dari pasar saya berdoa, tengah malam, bahkan kadang saya tidur itu cuma 2 jam, kadang 3 jam. Jam 12, jam 1 saya baru tidur, nanti jam 3 saya bangun lagi. Saya pujian, saya penyembahan, saya minta sama Tuhan. Saya ceritakan sama Tuhan. Yang waktu mau jadi polisi itu saya selalu memaksa kehendak saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau takdirnya Vito nggak jadi polisi saat ini, tolonglah Tuhan, ubahlah takdirnya. Jadikan anakku polisi, Tuhan. Setiap hari doa itu saya keluarkan, setiap hari. Setiap hari saya juga bilang, maaf Tuhan kalau saya terlalu memaksakan kehendak saya sama Tuhan. Tapi sepertinya itu baik buat kami. Tapi Tuhan ya udah, Tuhan bilang tidak. Terus setelah itu di akhir-akhir sini saya ubah doa saya. Setiap akhir doa saya bilang, ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah semua terjadi bagi anak saya. Saya percaya sukses anak saya itu ada di tangan-Mu. Yang terbaik itu sudah Kau sediakan bagi-Mu. Mungkin saat ini seragam coklat itu baik bagi kami Tuhan, tapi mungkin Kau udah punya rencana lain. Terus Agustus itu saya udah mulai bangkit, saya udah mulai seperti biasa, karena anak saya udah mulai mengawali tes-tesnya masuk ke Angkatan Darat. Setiap kali dia mau masuk ruang tes jam 4 subuh tuh dia udah berangkat, dia bilang, "Mah, doain Vito ya, Mah." Iya, Mama berdoa. Begitu dia masuk, kadang jam 7 gitu dia bilang, "Mah, ini udah masuk ruangan." Iya. Saya di pasar itu, saya duduk, saya dengerin YouTube, saya pujian penyembahan, saya berdoa buat anak saya temani anak saya waktu dia tes, waktu masuk di dalam ruangan. Saya mencoba beri kekuatan lewat doa-doa saya. Setelah itu ya semua berlangsung, puji Tuhan. Setiap kali dia nelpon itu saya takut mau ngangkat telepon. Pasti ayahnya yang nelpon. Saya takut karena jujur saya belum siap menerima kegagalan lagi, mendengar dia bilang, "Mah, saya gagal." Mendengar dia menangis tuh saya nggak bisa. Saya takut sekali. Pasti ayahnya yang menerima. Setiap kali mau ada pengumuman, saya itu nggak lepas dari duduk bersujud itu, saya nggak pernah lepas. Sampai saya juga berdoa, saking takutnya itu saya lemes, ngangkat tangan gini aja saya sampai nggak bisa. Saya berlutut, saya sujud, Tuhan tolong anak saya Tuhan. Kau yang punya acara untuk setiap apa yang dijalani anak saya saat ini. Saya bilang gitu. Terus akhirnya di September tanggal 6 ada pengumuman itu di Malang, saya nemani dia di sepanjang jalan itu. Saya tuh kayak udah nggak punya tulang, di kendaraan itu nggak punya tulang. Tulang itu rasanya udah hilang. Di depan
Dokdikjur Malang itu saya tuh berdiri tuh kayak nggak bisa, tulang itu berasa hilang. Yang paling menguatkan saya tuh doa Bapak kami. Setiap hari saya naikkan doa Bapak kami. Di Dokdikjur itu nggak pernah lepas. Jadi semacam saya wirid doa Bapak kami itu. Saya seperti itu terus. Sampai jam 9 kok nggak ada kabar, saya gitu. Ini gimana ini, saya udah takut ada yang udah keluar itu. Ayo ya Rono Yan. Kok sik to manten ono Vito ki ransele beda dhewe. Vito ki ransele nek tulisane polisi. Wes gak aku Rono nunggu bocah-bocah sik ning kono. Dilihatin kok nggak keluar. Terus kok nggak ada kabar masuk, terus ada pelatihnya itu baru WA. Siapkan ransel Pak, Vito lanjut pendidikan. Di situ saya teriak puji Tuhan, haleluya, saya pelukan sama ayahnya. Begitu besar kasih Allah bagi kehidupan kami. Tapi sebelumnya itu di waktu lebaran itu saya pernah bermimpi. Saat itu sebenarnya saya lagi kangen sama almarhum bapak saya. Saya malamnya bermimpi, saya seperti melewati sebuah sungai kecil yang tidak bisa saya lewati. Saya bersama anak kecil, sepertinya itu Vito, cuma saya udah agak lupa ini siapa saya gitu. Anak itu udah melewati bisa, tapi lah aku kok lewati piye iki kok kayak ngene. Saya berusaha merayap lewat pinggir dinding-dinding kayak gitu. Terus ada pintu, saya masuk ke dalam pintu itu, sepertinya ada lelaki besar. Saya gini, loh iki sopo ya? Nek bapakku kok dhuwur banget, saya gitu. Tapi kata orang-orang itu nek ngipi Tuhan Yesus iki jarene iki apa? Bercahaya gitu, mukanya enggak kelihatan. Tapi ini orangnya tinggi banget. Rambutnya di sini enggak ada ya semacam yang ada di gambar-gambar gitu ya. Enggak ada rambutnya segini ikal. Cuma kelihatan matanya, mulutnya ini enggak ada. Jadi apa tertutup masker atau cuma enggak ada mulutnya. Dia itu merasa bilang begini, nggak usah takut, nggak usah khawatir, aku akan menjagamu, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu. Dalam hati saya juga udah bilang, nggih, iya. Tapi saya tetap berpikir, iki sopo ya? Nek bapakku ki duduk, mosok Tuhan Yesus. Tapi nggak mungkin lah. Tapi ya sudahlah, biarin. Terus saya keluar lewat pintu lain. Di situ seperti ada orang yang berusaha menyentuh saya, memegang saya. Tapi orang itu nggak bisa. Begitu saya balik lagi ke pintu itu, orang yang saya ceritakan tinggi besar itu sudah tidak ada. Lah, begitu kemarin Vito sudah lolos, saya baru berpikir, oh ini mungkin yang Tuhan katakan pada saya, yang bilang Tuhan akan melindungi saya, Tuhan akan menjagai saya, Tuhan melindungi apa yang kami miliki yang selama bertahun-tahun sudah kami kumpulkan. Tuhan baik, Tuhan punya rencana hingga putra saya, Vito itu bisa masuk tentara tanpa harus mengeluarkan embel-embel atau apapun. Semua karena kasih Tuhan, semua karya Tuhan. Terima kasih, Shalom. Terima kasih Bu Ita, saksian sangat memberkati sekali. Selanjutnya langsung saja kesaksian berikutnya Ibu Frans. Ada Bu Maria. Ya, berikan tepuk tangan untuk Bu Maria. Ya, yang agak dipercepat nanti ya Bu ya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini saya bersyukur karena di penghujung tahun 2024 saya masih bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ini semua bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena anugerah Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya akan menceritakan tentang kesembuhan mukjizat yang sudah terjadi di dalam cucu saya ini yang tadinya lumpuh saudaraku selama 10 bulan. Saudaraku, saya merasa saat itu saya tidak kuat saudaraku melihat anak ini, dan mungkin Bapak Timur juga mengetahui dan Ibu David dan Komsel Geneng semuanya juga semua mendukung dalam doa saudaraku. Dalam keadaan anak ini yang sudah terpuruk, yang tidak bisa bergerak dan kaku saudaraku ya. Tapi
karena begitu besar kasih Tuhan yang luar biasa melalui hambanya Bapak Timur yang setia mengantar ke temannya ya, yang namanya Pak Bambang, yang menangani kayak kecetit atau ya kesleo gitu ya. Dengan setianya Bapak Timur ini mengantarkan saudaraku ya, puji nama Tuhan, dengan kesetiaannya, dengan penuh kasihnya kepada cucu saya sehingga sampai saat ini cucu saya bisa berjalan dengan luar biasa saudaraku. Ini semata-mata karena Tuhan, karena doa-doa Bapak Ibu Saudara ya, saya tidak bisa, sekarang sudah bisa lari ya. Waktu itu saya juga menangis terus setiap hari saudaraku ya. Tapi ini sebetulnya karena sentilan buat mamanya ya, karena mamanya ini sebetulnya anak Tuhan dan saat ini dia meninggalkan Tuhan saudaraku. Dan waktu itu Bapak Timur saya mau mendoakan asalkan kamu mau kembali saudaraku waktu itu ya. Dan waktu itu anak saya mau kembali sama Tuhan, menyerahkan hidupnya kembali sama Tuhan sehingga ada kesepakatan untuk anaknya bisa disembuhkan saudaraku ya. Terima kasih, ini yang menjadikan ucapan syukur saya karena Tuhan sudah menyembuhkan cucu saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini cucunya ya udah bisa lari. Ya ini masih ada 2 lagi yang akan memberikan kesaksian, tapi sebelum itu kita door prize dulu ya Bapak Ibu ya. Siapkan nomornya yang sudah semua dapat nomor tadi. Ya langsung saya akan mengambil door prize 10 door prize. Yang pertama nomor 32, langsung maju ke depan. 32. Nomor 7. 62. Ya nomornya dilihat dulu ya ini. Nomor kalian belum pada melihat. Nomor 32. 62. 62. Nomor 7. Nomor 70. Nomor 34. Nomor 34. Nomor 9. Nomor 12. Nomor 82. Nomor 12. Nomor 9 sama nomor 82. Nomor 9? Nomor 9 enggak ada. Nomor 84. 84. Cek. Sudah ya, kita akan mendengarkan kesaksian selanjutnya, yaitu Bapak Budi. Pak Budi Prandon ada? Salam Bapak Ibu semuanya. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kehidupan kami. Saya diberi
hadiah Tuhan sakit penyakit, tapi puji Tuhan saya disembuhkan di tahun 2024 ini. Di tahun 2024 ini saya disembuhkan Tuhan. Dan di akhir-akhir tahun ini saya kan mempunyai beban yang sangat berat. Masalahnya anak saya yang agung itu di Blitar sana. Mungkin sebagai orang tua ya agak takut, agak khawatir gitu, gimana jauh dari orang tua di sana, susah pekerjaan. Akhirnya saya berdoa setiap malam memohon kepada Tuhan supaya anak itu bisa kembali pulang ke Ngawi. Tapi puji Tuhan akhirnya istrinya itu bisa mengikuti apa yang dikatakan suaminya, bisa ikut ke Ngawi, bisa bekerja di sini dengan bersama keluarganya berada di tempat ini. Puji Tuhan, itulah kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dalam kehidupan kami, saya bisa berserah kepada Tuhan, saya bisa berharap kepada Tuhan, segala sakit penyakit kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, dan kami dipulihkan dari dulunya apa yang kami berbuat ini tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan bagi saya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Kita door prize lagi aja ya, supaya lebih cepat. Nomor 11.